sesuatu tapi dengan tujuan-tujuan tertentu, walaupun itu biasanya kan sering dari Betul. kiai, dari ini siapa ustadz seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, ini sedang ada di daerah Mojokerto, Trawulan. Ini saya hadir dengan guru besar saya ya, sekaligus pembina dari Yayasan Kinasih Utkarsa Nuswantara yang dibina oleh Ki Guru saya ini, Ki Diwantoro. Beliau ini juga ada channelnya Ki Diwantoro yang membahas spiritual, dan mungkin bisa juga yang ada niat punya keinginan belajar spiritual, bisa langsung daftar online, ada di YouTube-nya Ki Diwantoro. Nanti saya taruh di link di deskripsi. Ya, salam rahayu untuk sedulur semua. Ini nanti tak masukin channelku juga ya. Oh, boleh, ini boleh. Nama channel YouTube-nya apa berarti? Nama saya Cah Samar. Ya. Cah Samar. Harusnya Cah Semar gitu. Samar gitu, bayang-bayang. Oke. Jadi ini mumpung ada guru besar saya ini, sekaligus saya jadikan narasumber mungkin ya. Jadi mau bertanya-tanya seputar gaib, yang mana gaib itu kita juga wajib iman kepada gaib. Di agama apapun itu juga sama, bahwa gaib itu ada. Nah, ini salah satunya gaib yang mau saya bahas adalah tentang khodam ya. Jadi nanti supaya bisa menjadi pelajaran buat saya sendiri dan mungkin buat para sahabat-sahabat yang ada di channel ini. Amin. Bismillah, mulai saya tanya, apakah khodam itu? Oke, santai lah sambil lucutan. Santai. Resmi ya, orang resmi ya, santai. Saya tegang. Khodam, yang dimaksud dengan khodam itu sebenarnya khodam itu bahasa Arab ya, yang artinya pembantu. Jadi khodam itu sebenarnya pembantu. Jadi ada nanti namanya khodam jin, khodam malaikat, atau khodam leluhur. Jadi yang dibantu oleh jin atau malaikat atau leluhur. Jadi kita banyak yang salah persepsi tentang khodam, seolah-olah khodam itu naga sakti, harimau sakti. Padahal banyak versi atau banyak jenis tentang khodam sendiri. Intinya khodam itu pembantu yang membantukan kekuatan manusia di luar dirinya. Terus yang kedua, khodam itu sebenarnya bisa keturunan atau bagaimana? Nah, ada juga khodam keturunan. Kalau untuk kasus khodam keturunan, misalnya orang tua kita dulu pernah mengamalkan ajian Senggoro Macan misalnya. Itu kan ada, sebenarnya khodam itu bentuk energi yang berbentuk macan. Nah, saat si empunya atau yang punya ilmu Senggoro Macan itu meninggal, nah itu khodam itu sudah tidak punya tuannya. Nah, artinya tidak punya tuannya itu dia mencari tuan baru. Nah, tuan baru kalau memang si anak atau cucunya dia mempunyai porsi atau tubuhnya sesuai dengan kapabilitas, khodam dari itu bisa turun ke anak cucunya. Itu namanya khodam turunan. Jadi anaknya itu tidak perlu mengamalkan, katakanlah misalnya Senggoro Macan tadi, dia tiba-tiba sudah mendapat turunan. Seperti itu ya. Jadi misalkan seandainya anak tersebut itu tidak pernah seperti tidak pernah mengamalkan, atau dia juga tidak merasa diikuti dengan khodam itu, atau orang yang diikuti khodam tersebut itu pasti merasa atau bagaimana? Awalnya tidak merasa, tapi dengan perjalanan waktu dan peristiwa tertentu pasti merasa. Jadi walaupun dia tidak pernah mengamalkan amalan, laku wirid atau puasa tertentu, tiba-tiba dalam kondisi tertentu dia misalnya di jalan dicegat begal atau apapun,
dia tanpa sadar mengeluarkan itu ilmu tersebut. Nah itu baru dia sadar, oh ini ilmu dari mana, ilmu dari mana. Nah kalau ditelusur pasti ada garis keturunannya. Ini kalau untuk khodam leluhur ya. Khodam leluhur ya. Terus kira-kira kan jenis khodam kan tadi ada banyak, ada khodam malaikat, khodam jin. Selain itu khodam leluhur ya. Iya, khodam malaikat, khodam jin, dan khodam leluhur. Untuk khodam malaikat ini kira-kira bisa dilihat atau tidak? Seharusnya semuanya bisa, baik jin maupun leluhur. Cuma yang menjadi masalah di sini adalah kebanyakan khodam jin yang mengaku-ngaku malaikat. Nah, yang menjadi masalah seperti itu. Kalaupun asli khodam malaikat, sudah pantaskah diri kita untuk mendapatkan khodam malaikat? Nah, jadi harus tetap introspeksi diri ke dalam lagi. Ya, jadi kadang kita mengamalkan amalan A, lalu datanglah khodam, saya wali ini, wali itu. Nah itu belum tentu wali itu asli. Karena bisa jadi ya, jin yang menyerupai. Terus ini misalkan kita ini orang awam bergaul sama orang yang punya khodam atau di padepokan atau perguruan tertentu, itu menimbulkan kita dapat apa atau diikutin khodam atau tidak ya? Lingkungan dari lingkungan. Untuk orang awam tersebut. Orang awam tersebut. Untuk orang tersebut bergaul dengan orang-orang yang berkhodam. Itu ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama tidak mungkin diikuti khodam. Yang kemungkinan kedua bisa jadi kalau ada khodam itu tertarik dengan sifat atau karakter orang awam tersebut, khodam itu akan ikut. Khorin juga termasuk khodam? Khorin beda, bukan khodam. Kan tadi khodam itu berarti pembantu, sedangkan khorin ini setiap manusia lahir, Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu selalu ada dua pendamping, jin dan malaikat. Nah jinnya ini disebut khorin. Terus misalkan ini adakah cara tertentu supaya kita itu tidak diikuti khodam? Karena ini termasuk salah satunya pertanyaan ya, bersolawat itu dengan tujuan tertentu. Kayak misalkan saya bersolawat tujuan supaya saya ini punya uang atau lancar segalanya, kan ada tujuan tertentu. Apakah itu berpengaruh diikuti khodam? Nah ini satu keistimewaan untuk sholawat. Kalau untuk amalan lain ya kan, kita harus puasa, kita harus bersuci, kita harus wirid tertentu. Nah itu masuk atau tidaknya khodam itu tergantung niat. Jadi misalnya niat kita karena wirid ini karena lillahi ta'ala, terus pasrah karo Gusti, nah itu biasanya energi ilahi yang datang. Tapi saya ingin sakti, punya kesaktian ini, nah itu khodam yang akan cepat masuk. Seperti tadi pertanyaan satu lagi apa selain itu? Agak lupa saya. Yang mana? Yang ini barusan sambungan. Iya, jadi tadi kan bersolawat. Oh iya, saya solawat ingat. Nah, untuk amalan itu kan memang tadi yang seperti saya jelaskan. Nah, untuk solawat ini ada suatu keistimewaan karena pertama solawat bisa dilakukan kapanpun, dimanapun tanpa kita harus punya wudhu. Nah, kedua semua ibadah yang diperintahkan kepada manusia, nah satu-satunya yang Tuhan juga mengikuti perintahnya itu adalah sholawat. Artinya Tuhan juga bersolawat, tapi dengan caranya. Nah sholawat ini lebih apa ya? Dia lebih terfilter untuk khodam masuk, walaupun niatnya untuk dunia. Nah, ini keistimewaan sholawat khususnya. Terus bagaimana? Ya itu tadi sudah terjawab semua ya, supaya kita tidak diikutin khodam berarti salah satunya jangan pernah mengamalkan sesuatu tapi dengan tujuan-tujuan tertentu, walaupun itu biasanya kan sering dari kiai, dari ini siapa ustadz seperti itu ya. Itu walaupun asalnya dari kiai atau dari habib, tapi kontrol utamanya ada di niat kita. Jadi niat kita kontrol utama. Yang harus kita kontrol, kita jaga, niat, bersihkan, baru semuanya. Jadi niat itu seperti filter. Niatnya bersih ya yang bersih-bersih yang masuk. Niatnya baik ya yang baik-baik yang masuk. Kira-kira seperti itu. Ini seputar khodam saya kira mungkin sudah sedikit membantu ya. Semoga benar-benar bisa mencerahkan kita.
Jadi seperti itu khodam yang ada yang sering ikut ke manusia atau sering didatangkan oleh manusia tertentu dengan kepentingan pribadi. Ini lebih dalam lagi. Ketika ada orang sakit, itu kan biasanya ada di mediumisasi atau sakitnya itu mungkin kiriman atau memang sakit itu tidak kunjung sembuh yang kurang sehat. Ya. Apakah itu memang termasuk bentuk khodam yang dikirimkan atau bagaimana? Ada beberapa faktor. Ini tentang mediasi lagi ya. Nah, mediasi itu ada yang memang dari pikirannya sendiri, atau mediasi yang memang dari khodam tersebut, ada juga yang mediasi dari khorin orang tersebut. Jadi memang kalau spiritual ini kompleks, kita nggak bisa pandang satu sisi, harus pandang dari sisi banyak lain. Nah, yang mediasi dari pikiran ini biasanya berhubungan dengan kita misalnya di mediasi. Nah, orang itu biasanya punya pikiran apa, dogma doktrin dari kecil, dia keseringan nonton film apa, nah itu biasanya yang muncul. Itu adalah kesadarannya hanya, maksudnya ketidaksadarannya hanya 20%, tapi sisanya sadar 80%. Nah, kalau yang mediumisasi dari jin itu memang biasanya ada juga. Nah, itu kesadarannya kecil, kebalikan dari tadi, kesadarannya 20% tapi tidak sadarnya sekitar 80%. Nah, yang satu lagi saya bilang tadi apa? Khodam Khorin. Nah, karena khodam Khorin ini dari kecil dia mengikuti orang tersebut, sehingga Khorin ini tahu dia kena santet, terus dia dari mana santetnya. Nah, Khorin itu yang memberikan informasi. Gitu ya. Jadi berarti kalau ketika ada orang sakit, ini kan kadang-kadang lihat tayangan ya banyak ya. Sakitnya tuh langsung dimediumisasikan ke orang. Nah, itu jenis sakit tersebut apa memang betul berubah menjadi khodam, atau memang sakitnya itu karena jin tersebut, karena jin atau sesuatu? Sebenarnya untuk itu kita juga nggak bisa nilai 100% ini benar atau 100% ini salah, karena di dalam spiritualis ya, dimensi jin itu juga penuh dengan tipu daya. Jadi dia bisa aja pas di mediumisasi, ya katakanlah khodam jin yang masuk, wah ini kena santet dari si A, padahal belum tentu si A yang menyantet. Jadi ada semacam harus kita introspeksi lagi, karena ini nanti akan menimbulkan fitnah. Nah, jadi tetap kita bisa menggunakan itu, tapi tetap kita gunakan akal pikiran kita untuk menganalisis benar atau tidaknya. Baik, terima kasih sahabat. Mungkin ini aja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih Ki Guru. Terima kasih semoga juga bermanfaat. Jangan lupa tetap ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, belajar agama sesuai kepercayaan masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.